Oke, baik. Jadi masih di modul yang sama, tapi sekarang kita akan membahas tentang area atau bidang dalam bilangan kompleks. Ya, daerah pada bidang kompleks. Jadi biasanya tuh eh, bilangan kompleks itu areanya akan dimulai dari pusat area. Jadi misalnya pusatnya itu diketahui Z0 gitu ya. Z itu bilangan kompleks yang kalau disajikan dalam bentuk pasangan bilangan kan bentuknya X, Y gitu ya. X itu bagian real, Y-nya bagian imajiner. Kalau disajikan dalam bentuk penjumlahan maka bentuknya adalah X plus Y. Nah, kalau ada indeksnya nol, jadi biasanya titik itu sudah diketahui gitu. Jadi diketahui sebuah titik tertentu gitu ya atau konstan yaitu Z0 yang apa namanya bilangannya adalah X0, Y0, maka tempat kedudukan titik-titik Z semua Z gitu ya. Karena di sekeliling titik Z0 ini ada tak terhingga titik yang lain gitu. Tapi kedudukannya tergantung definisinya gitu ya. Nah, tempat kedudukan titik-titik Z ini yang berjarak sepanjang R terhadap titik Z ini dapat dibuat dalam bentuk atau rumus ini. Sebetulnya ini rumus lingkaran. R kuadrat itu jari-jarinya sama dengan kalau lingkaran kan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0. Tapi karena sekarang pusatnya di Z0, maka eh, rumus lingkarannya menjadi X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat. Jadi ini lingkaran sama dengan R kuadrat. Atau kalau diringkas bentuknya seperti ini, Z min Z0 absolut dikuadratkan, gitu ya. Nah, di mana ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berupa lingkaran dan pusatnya di sini. Jari-jarinya R. Jadi itu sebentar ini ada gambar. Nah, kayak gini. Jadi ini Z0, ini pusatnya di sini. Lalu Z0 sepanjang R, kalau keterangannya ini sama dengan ya, sama dengan R, maka dia adalah titik-titik yang berada di keliling lingkaran ini. Ini berarti sama dengan R. Semuanya titik yang berada di lingkaran yang luar itu adalah jari-jarinya R semua, ya, sepanjang R semua. Sementara kalau yang di lingkaran dalam, berarti ini sama dengan R kecil gitu. Nah, sedangkan daerah yang diarsir, kalau kita punya Z min Z0 lebih kecil dari R, berarti semua titik yang jarak dari Z ke R itu kurang dari R. Jadi masih, misalnya jari-jarinya ini R-nya 5 gitu ya, berarti kurang dari 5. Mulai dari 0, setengah, 2, 3, sampai terakhir 4,999 gitu. 5-nya nggak ikut, jadi justru di garis, di keliling lingkaran itu tidak ikut. Jadi semuanya diarsir. Kalau ini. Ya, sampai yang putih. Termasuk yang putih itu adalah daerah yang didefinisikan sebagai Z min Z0 absolut lebih kecil dari R. Artinya daerah di dalam lingkaran. Kita sebutnya dia cakram gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian ada tidak didefinisikan daerahnya itu berupa cincin, maka perlu ada satu daerah lain yang mempunyai jari-jari lebih kecil, misalnya R gini ya. Jadi penulisan atau kalau daerahnya berupa cincin yang berwarna abu-abu ini nih, kita menulisnya begini, bahwa areanya itu berpusat di Z0 lebih kecil dari R besar, tapi lebih besar dari R kecil. Nah, kalau misalnya R kecilnya 2, R besarnya itu 5, maka di daerah abu-abu ini mulai 2,01, 2,0 something gitu ya, sampai sebelum 5. Tapi kalau ini sama dengan dan ini sama dengan ya berarti ini mulai 2 sampai 5 gitu. Jadi apa namanya? Itu yang disebut dengan bidang kompleks yang didefinisikan dengan cakram atau cincin gitu ya. Nah, penting sekali mengetahui daerah ini karena ketika nanti kita apa namanya implementasikan pada persamaan atau fungsi, nah di fungsi itu juga akan didefinisikan areanya ini dikenakan pada bidang ini gitu. Jadi tergantung domainnya, gitu ya. Oke, kita coba ya. Yang pertama misalnya kita diminta untuk menggambarkan daerah ini. Sorry, ini tuh yang lebih enak di
Saya gambarkan di sini ya. Z min 1 plus I sama dengan 1. Z plus I min 1 sama dengan 1. Gitu ya, saya cek sebentar. Oh, kebalik. Ya, nanti saya tulis. Ini dulu deh. Nanti kalau yang soalnya ternyata min 1 plus I. Jadi oh ya sama deh ya. Ini cuma saya balik aja. Oke, ini sebetulnya sama sih. Nah, jadi kalau kita punya soal seperti ini, kita ingat dulu bahwa apa namanya, rumusnya sebetulnya adalah Z min Z0 gitu ya. Nah, kita penting untuk menentukan ini pusatnya di mana nih gitu. Z0-nya berapa nih gitu. Oke, nah berarti kalau soalnya seperti ini berarti Z min, nah ini kita kurung, di sini yang diambil yang realnya dulu ya, karena ini min berarti ini min 1, oh sorry plus, lalu ini plus I berarti ini min I, gitu ya. Jadi pusatnya itu ternyata di 1 min I. 1 min I itu berarti kalau dituliskan dalam pasangan bilangan, realnya 1, imajinernya min 1 gitu ya. Nah dari sini kita buat 1, min 1 itu berarti ini X-nya 1 di sini, lalu Y-nya min 1 bawah ya. Ini berarti min 1, X-nya 1. Nah, titik yang X-nya 1, Y-nya 1, Y-nya min 1 itu di sini. Gitu. Jadi, lingkarannya seperti apa? Lingkarannya kita mulai dari sini, kan ini jari-jarinya 1 ya. Ke atas 1, ke kiri 1, ke bawah juga 1. Jadi nanti ini kenanya di angka min 2. Lalu ke kanan juga 1. Ini di 2. Nah, kita gambarkan lingkaran yang dari pusat 1, min 1 itu. Tuh. Nah, gitu. Sudah, gini aja. Tidak diarsir. Karena titik-titik ini, itu adalah titik yang berada di keliling lingkaran yang berwarna merah. Ini sama ya. Jadi ini kalau diubah, itu Z sama ini cuma posisinya aja. Min Z0-nya itu, nih realnya 1, imajinernya plus I, tapi di sini sudah min, jadi ini min I. Sama dengan 1. Jadi titiknya ini ya. Sorry. Gitu. Nah, gambarnya kayak gini, sama. Oke, kita coba yang nomor 2. Z plus I lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau nomor 3, Z plus I lebih kecil sama dengan 3. Itu ya. Ini kalau digambarkan, gantian saya kasih warna merah ya. Nah, ini kita ubah dulu. Z min, kan gitu ya. Karena bentuknya harus Z min Z0 gitu, sama dengan R. Nah, berarti di sini min I. Nah, min I itu berarti Z0-nya sama dengan bagian realnya nggak ada, di 0. Bagian imajinernya min 1.
Nah, jadi titiknya adalah mulai di 0,-1. 0, lalu bagian imajinernya y-nya -1. Jadi di sini ya. Nah, persis di sini, di sumbu Y. Jari-jarinya 3, berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita buat lingkaran ya. Gitu. Ya. Nah, ini lebih kecil. Oh, berarti di dalamnya diarsir. Berarti daerah yang di dalam ini kita arsir. Gitu. Ini pas di titik mana nih? Di sini 2. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini -4. Sampai di -4. Lalu di sini, ini tidak persis ya, tapi pas di sini, ini persis 3. Lalu yang di sini, -3. Gitu. Tapi -3-nya nggak ikut di dalam eh, daerah ya. +3 juga tidak ikut. 3,0 dan -3,0 tidak ikut di dalam area yang didefinisikan. Gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh lagi. Nah, kalau ini lebih besar. Kalau lebih besar bagaimana? Z+1 lebih besar 2. Ini nomor 3. Z plus 1 lebih besar dari 2. Berarti ini kita cari dulu Z0-nya. Ini berarti -1 gitu ya. -1 real. Nah, jadi kalau kita cari Z0-nya ini, maka ini Z0 sama dengan realnya -1, imajinernya nggak ada. Nah, jadi kalau digambarkan, ini X, ini Y, di -1,0, itu di sini. Nah, dari sini kita gambarkan lingkarannya berapa nih? 2, berarti ke atas 2, ke samping 2, ke kanan 2, ke bawah 2. Dari sini ya, pokoknya dari pusat ya, supaya areanya nggak salah. Nah, itu. Jadi di sini itu -1, maka di sini -3, dia ikut, sini persis. Di sini 1 + 1 ya, ikut juga. Ini -1 di dalam, tapi -2 tidak di dalam ya. Sini -2. Dia tidak ikut di dalam area. Ini 1, 2 juga tidak ikut. Hati-hati menggambarnya ya. Karena pusatnya di sini, tidak dari 0. Lalu ini lebih besar. Berarti yang lebih besar dari 2, berarti di luar. Makanya diarsir yang di sini. Gitu. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, kita coba lagi. Ini, nah, kalau ini bentuknya cincin ya. Jadi areanya dari R kecil sampai R besar. Kayak ini cincin. Kita coba 4.
Oke, 4 itu dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 ini 2 plus I. Sama dengan enggak nih? Yang kiri enggak sama dengan plus 2 min I. Ini ya. Lalu ini sama dengan. Nah, berarti nih kita cari Z nolnya. Z min. Nah, ini berarti bagian realnya ini min, berarti ini min 2. Lalu ini plus I. Gitu ya. Nah, berarti titiknya ada di min 2,1. Jadi ini sama dengan min 2,1. Nah, kalau digambarkan sekarang, min 2 sini, ini min 2 ya, 0,1 berarti Y-nya 1, berarti di sini titiknya. Nah, sekarang tinggal dari jarinya 1, berarti ini di sini, sini, ini. Nah, gitu ya, 1, ini 2. Kemudian yang jari-jari 2, sini, kok di sini, 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 sorry, sorry, sini ya. Terus ini di min 1. Nih, ini lingkaran yang kedua, yang lebih besar jari-jarinya. Nah, cuma di sini putus-putus. Jadi ini harusnya gini. Karena di sini lebih kecil, nggak pakai sama dengan ya. Jadi justru yang di apa namanya lingkarannya persis, di keliling lingkarannya nggak ikut. Jadi di sini tuh putus-putus. Gitu. Lalu daerahnya di sini ini diarsir. Nah, gitu ya. Oke. Di sini sampai 3. Ya, di sini sampai 2, 3, 4. Ini min 4 ya. Yang di sini. Oke, gitu. Udah ya. Oke, sekarang yang agak lain tuh kalau bentuknya seperti ini. 5 sama. 5 sama dengan nomor 1. Kalau ini real dari Z plus 2 sama dengan 1. Gimana ngerjainnya? Gitu ya. RE itu berarti bagian real. Nomor berapa tadi? 6. Bagian real dari Z plus 2 sama dengan 1. Nomor 6. Bagian real dari Z plus 2 sama dengan 1. Gitu ya. Saya cek lagi ya. Nah, ini kalau ini adalah mengambil bagian real dari Z plus 2. Jadi sekarang kita uraikan dulu Z plus 2-nya. Z plus 2 itu bentuk bilangan kompleksnya kan X plus IY. Sekali lagi, kalau saya kadang-kadang pakai I, kadang-kadang pakai Y gitu. Kadang-kadang pakai J, maaf ya. Nah, gini.
Lalu ini kita jadikan, ya berarti X plus Y, lalu duanya diletakkan di samping min satu, gitu ya. Nah, ini bilangan Z nih. Ini kan Z. Jadi ini sekarang eh, ini Z. Nah, ini tuh satu. Ini min satu. Min satu itu berarti RZ sama dengan min satu. Bagian realnya Z sama dengan min satu. Jadi gini, ini X, min 1,0 ya itu ya berarti ya nggak ada imajinernya. Jadi di sini nih. Bagian real itu kan X-nya ya. Nah, berarti di sini. Persamaan yang X-nya sama dengan min satu tuh mana? Nah, ini adalah sebuah garis sepanjang ini. Ya, ini nempel di min satu ya. Jadi garis ini adalah garis X sama dengan min satu. Berapapun Y-nya, X-nya selalu min satu. Misalnya Y-nya 2, titik di sini tuh 2, min satu. Di sini min 1, min 1,0. Naik lagi min 1,1, min 1,2, min 1,3, min 1,4. Jadi ini adalah kumpulan titik min 1, Y. Y-nya bisa berharga dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi gambarnya garis ini, gitu. Karena di sini kita diminta untuk mengambil bagian realnya, berarti bagian X-nya, yaitu sama dengan min satu. Gitu. Ya. Nah, lagi itu ada yang imajiner. Kalau begitu, kalau yang nomor 7, imajinernya. Imajiner dari Z yang lebih kecil dari nol. Berarti nomor 7 tuh, itu kan Z-nya, Z aja ya, berarti pusatnya di 0,0. Kita ambil gini, ini X, ini Y. Nah, Y yang lebih besar dari nol. Ya, lebih besar dari nol berarti itu adalah semua titik di atas sumbu Y. Kalau ini diasir karena lebih besar. Gitu. Kalau yang nomor 6 tadi garis karena bentuknya persamaan ya. Gitu. Jadi daerah arsiran ini adalah imajiner Z yang lebih besar dari nol. Oh, sorry. Oh, lebih kecil ya, maaf. Kalau ini tak ganti aja nih. Ini adalah imajiner dari Z. Arsirannya kebalik, ini nggak bisa dihapus, maaf ya. Ini yang lebih besar dari nol. Berarti kalau kita punya lebih kecil, ya berarti di bawah. Ini tak kasih warna biru ya. Ini soalnya dua ya. Ini dua soal. Tapi di apa namanya di garis yang sama. Nah, kalau yang biru itu adalah bentuknya begini. Imajiner dari fungsi kompleks ini, tapi yang kurang dari nol. Jadi lebih kecil dari nol, gitu ya. Kalau yang arsiran merah, yang arsiran berwarna merah itu daerahnya ini. Kalau yang biru daerahnya ini, gitu ya. Oke. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya kira itu. Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti materi untuk yang modul ini sudah selesai sehingga tugas apa namanya? Ini yang slide terakhir ini rangkuman dari materi kita dari awal sampai area. Ini untuk tugas ya. Ini kalau kita punya bilangan kompleks seperti ini bentuk pola dan Eulernya seperti apa. Lalu ini untuk menghitung pangkat, ini materinya kemarin. Termasuk ini mencari penyelesaian dari fungsi ini 3, 4, 5 juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang nomor 6 pembahasan pertemuan ketiga ini. Jadi tugas ini merangkum dari pertemuan 1 sampai 3. Gitu ya. Minggu depan kita sudah masuk ke fungsi kompleksnya. Oke?
Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, tidak ada. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan hari ini bisa diterima, mudah-mudahan, amin. Dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua ya. Oke, hari ini kita cukup pendek. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Kita lanjutkan minggu depan ya dengan materi persamaan kausi Riemann dalam fungsi analitik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sami-sami. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Yuk, terima kasih.